Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Syuhada. Di sini saya akan eh, menyelesaikan tugas dari Pak Mahfud, yaitu tugas UAS. Yang dimana sini saya akan menjelaskan tentang salah satu konsep penting dalam kalkulus, yaitu diferensial fungsi majemuk. Meskipun terdengar rumit di awal, sebenarnya topik ini sangat relevan dengan banyak hal yang kita temui, terutama dalam dunia ekonomi bisnis dan pengambilan keputusan. Oke teman-teman, kita mulai dari hal-hal yang sederhana dalam matematika. Kita sering belajar bahwa suatu fungsi biasanya hanya dipengaruhi oleh satu variabel. Misalnya, harga barang dipengaruhi oleh jumlah produksi. Nah, itu contoh fungsi sederhana. Tapi dalam kenyataannya, banyak hal tidak sesederhana itu. Misalnya, permintaan pasar bisa dipengaruhi oleh harga, pendapatan, tren, bahkan cuaca. Maka, muncullah yang disebut fungsi majemuk. Fungsi yang bergantung pada lebih dari satu variabel. Hal ini penting untuk dianalisis secara matematis agar kita bisa memahami dampaknya masing-masing. Kemudian, ketika suatu fungsi bergantung pada beberapa variabel, maka kita tidak bisa hanya menggunakan turunan biasa. Kita perlu namanya turunan parsial. Turunan parsial artinya kita mengambil turunan terhadap satu variabel saja, sementara variabel lainnya dianggap tetap. Ini sangat berguna untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel secara terpisah. Misalnya, dalam dunia ekonomi, jika laba bergantung pada harga dan jumlah produksi, maka kita bisa melihat bagaimana perubahan harga saja memengaruhi laba, dengan mengabaikan dulu perubahan produksi. Itulah manfaat dari diferensial parsial. Kemudian di sini kita masuk lebih jauh. Kita bisa lihat bahwa jika suatu fungsi punya variabel, maka kita bisa memiliki banyak turunan parsial juga, masing-masing mewakili pengaruh satu variabel terhadap hasil akhirnya. Bahkan kita bisa membuat turunan total, yaitu gabungan dari semua turunan parsial dikalikan dengan perubahan dari tiap variabel. Hal ini penting untuk menganalisis efek total dari perubahan berbagai faktor dalam suatu waktu. Kemudian teman-teman, masuk kepada derivatif dan derivatif. Derivatif dari derivatif. Tidak berhenti sampai turunan pertama, kita juga bisa melakukan turunan kedua. Artinya, kita turunkan lagi hasil turunan parsial pertama. Ini sama seperti melihat percepatan perubahan. Dari sini, kita bisa mengetahui apakah efek dari suatu variabel semakin menguat atau justru melemah. Ini berguna dalam optimasi dalam menilai apakah suatu titik dalam fungsi merupakan titik puncak, titik lembah, atau hanya titik biasa. Kemudian nilai ekstrim, baik itu maksimum dan minimum. Salah satu aplikasi paling menarik dari diferensial adalah mencari titik ekstrim, yaitu nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Ini seperti
kita mencari titik tertinggi atau terendah di sebuah gunung. Dalam konteks bisnis, kita ingin tahu kapan laba paling besar atau kapan biaya paling rendah. Untuk mencari itu, kita perlu menurunkan fungsi dan mencari titik di mana turunan pertama sama dengan 0. Lalu kita periksa turunan keduanya untuk memastikan apakah itu puncak atau lembah. Kemudian ada namanya optimisasi bersyarat. Namun dalam kenyataan, seringkali kita tidak bisa bebas mengatur semua variabel. Ada kendala atau batasan seperti modal, waktu, dan kapasitas produksi. Maka muncullah konsep optimisasi bersyarat, yaitu mencari nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi dengan memperhatikan batasan tertentu. Misalnya, kita ingin memaksimalkan kepuasan, tapi terikat pada jumlah uang yang kita miliki. Ini sangat umum dalam ekonomi. Kemudian ada namanya penggandaan Lagrange. Untuk menyelesaikan optimisasi dengan kendala, kita gunakan metode pengganda Lagrange. Konsepnya cukup menarik. Kita membentuk sebuah fungsi baru, yaitu gabungan dari fungsi utama dan fungsi kendala. Dikendalikan dengan variabel yang baru yang disebut dengan lambda, yaitu pengganda Lagrange. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita ingin menemukan titik di mana fungsi utama mencapai maksimum atau minimum, tapi tetap berada di atas jalur kendala. Jadi, seperti mencari titik tertinggi di atas sebuah garis atau kurva tertentu. Dalam bisnis, ini seperti mencari keuntungan maksimum dengan tetap memperhatikan kualitas produk atau jumlah tenaga kerja yang tersedia. Kemudian, setelah kita pahami konsepnya, kita bisa lihat bagaimana teknik ini digunakan dalam perhitungan. Pertama, kita bentuk fungsi Lagrange, kita turunkan, kita samakan, lalu kita pecahkan sistemnya. Hasil akhirnya menunjukkan kapan nilai fungsi kita mencapai maksimum atau minimum. Dan ini semua sangat berguna dalam pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian, sebagai latihan, teman-teman bisa mencoba soal-soal diferensial parsial dan pengganda Lagrange yang ada di slide ini. Jangan takut untuk mencoba, karena semakin kita terbiasa, semakin mudah kita memahami alur berpikir matematis yang mendasarinya. Oke teman-teman, konsep diferensial fungsi majemuk ini sangat penting untuk melihat bagaimana suatu variabel berubah ketika dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidak hanya berguna dalam matematika, tapi juga dalam ekonomi, perbankan, manajemen, bahkan teknologi modern seperti AI dan machine learning. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.